Salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Kita coba bahas hari ini market hari Selasa gimana ya. Tadi dia nutup daily-nya ya, kurang bagus di bawah ya. Dia nutup tadi di 25.800-an ya. Ini saya buat video market cap di 1,03 triliun, dia drop 1,2%, market capnya drop ya, tapi volume ada naik sedikit karena dia drop mungkin pada ada yang serok koinnya, jadi volume naik naik 15,7%, so volumenya di 24,1 billion. BTC dominance nggak berubah, sama saja 48,3, FIR juga sama dengan kemarin di 3435 ya, 35. Sekarang saya buat video BTC di 25.695, ETH di 1619, BNB 214, XRP 50 sen, Cardano 25 sen, Solana agak drop ya di 1923, Polkadot 424, Polygon 55, LTC Litecoin 63, AVAX 974, koreksi kecil ya. Dan kalau kita lihat event hari ini belum agak gimana, cuma lihatlah PMI gitu. Untuk stock market hari ini untuk Asia agak lesu ya dengan hasil Caixin Service PMI Cina drop ya, nggak bagus. Jadi fear juga akan inflasinya ya. Jadi market untuk Hang Seng nggak bagus. Untuk market Cina pagi ini Asia market kurang bagus. Kalau Jepang ya Nikkei hijau tipis gitu ya. Untuk gold tadi ada yang tanya gold ada masuk, belum sih, saya lagi lihat. Sebenarnya saya pengen buy, lihat begini kondisi saya pengen ambil buy gold, tapi pengennya nunggu agak merah dikit lagi. Ini tadi baru cuma gold minus $1.80, $2.30 di situ tadi ya. Jadi saya pikir coba lihat masih bisa agak merah gak untuk gold. Kalau bisa agak merah nanti saya baru coba ambil buy gitu. Tapi kalau enggak ya udah biarkan dulu. Pengennya buy hari ini ya. Kalau lihat dari ininya ada sedikit juga data-data PMI lah hari ini ya, untuk service PMI, composite PMI untuk market Europe sama UK ya. Itu nanti jam 3-an sampai jam 4-an lah. Coba saya mau lihat gimana ininya. Setelah keluar data PMI UK juga 330 ada keluar data PMI juga. PMI mereka juga mengalami penurunan juga ya, manufakturnya. Nah terus pas di 3.30 terus jam 4 sorenya waktu Indo itu setelah keluar data ini pengen lihat gimana supervisory board membernya ECB Fernando Bolo speak itu untuk ke emas ya, mencontoh karena ini pasti dia currency connect ke emas gitu ya. Kalau untuk kripto ini saya rasa masih sideways gitu. Nah terus malamnya mungkin ya itu paling agak sedikit efek market agak berubah, mungkin market Amrik buka ya jam 9 malam. Kalau dia itu factory order ya, factory order mengalami lumayan turun itu, yang sebelumnya 2,3% justru forecastnya minus 2,5%. Nah ini mungkin yang agak bisa buat dolar
volatile gitu ya di posisi ini ya. Jadi di situ kita lihat nanti mungkin di sini nih nanti emas bisa hijau kali. Pas ini market Amrik buka mungkin emas bisa hijau gitu ya. Saya lihat mudah-mudahan aja nanti kalau jam 3 sampai jam 4 itu PMI-nya, service PMI datanya keluar, sama ini ya yang Europe juga UK. Andai kata bisa buat emas lebih merah, di situ saya coba ambil emas untuk ambil posisi buy gitu ya. Itu untuk emas. Nah, kalau untuk kripto hari ini saya rasa sih sideways hari ini, mungkin ya tadi agak merah gitu. Kalau kalian mau swing gitu atau scalping ya, bisa kayaknya hari ini gitu. Mungkin besok bisa hijau tipis gitu. Besok sih. Mungkin market besok juga akan lebih agak gerak kali, karena besok baru ada event yang lebih ngaruh gitu ya untuk market, dan kemungkinan market akan lebih hijau gitu. Tadi pagi ada yang tanya, ada yang bisa di swing gitu nggak? Tadi saya lihat agak drop, AVAX di 9,69. Itu bisa sih kalian coba AVAX gitu untuk scalping atau swing gitu ya. Avalanche AVAX itu kayaknya bisa ya. Solana mungkin juga bisa gitu ya. Ya lihatlah, ada beberapa yang kayaknya bisa kalian swing atau kalian mau copet scalping ya. Untuk besok, hari ini ambil, besok mungkin hijau-hijau tipis, besok ya dapatlah dikit gitu. Kalau mau cari ininya ya, copet tipis-tipis, kayaknya bisa sih. Itu RPL, Rocket Pool, kayaknya bisa juga di scalping ya. Ya coba aja iseng-iseng kalau yang buat tangan gatal, tapi kalau yang nggak ini masih mau pantau lihat ya, tunggu aja gitu momennya gitu. Tapi saya rasa market besok mungkin bisa lebih hijau-hijau tipis sih gitu. Hari ini yang mungkin agak masih merah-merah tipis, sideways gitu ya. Itu yang saya lihat kondisi market untuk hari ini gitu. Karena event penting ada, paling nanti ya lihatlah, tunggu hasil PMI-nya Europe sama UK, terus malamnya itu data itu factory order ya. Factory order itu mungkin bisa sedikit ngaruh gitu market untuk malam ini ya. Jadi itu aja, simple aja market hari ini yang saya bahas gitu. Terus sedikit ini, saya hari itu udah bahas sedikit soal limbah nuklir, tapi saya banyak sekali yang termasuk family keluarga saya kasih lihat berita-berita ini soal limbah nuklir Jepang yang membahayakan ini tuh. Perlu saya ingatkan, saya bukan pro pemerintah Jepang, tapi fakta sebenarnya ini banyak berita-berita yang hoax gitu ya, itu propaganda Cina gitu. Ya, propaganda Cina sampai edit-edit video, oh karena akibat Jepang buang itu limbah, begitu efeknya, berbagai hal mereka ini buat, itu asli propaganda Cina gitu. Jadi tanggal 22 Agustus kemarin Cina pas umumkan itu udah langsung dari pihak Cina udah langsung mulai serang propaganda, nebar-nebar video-video yang nggak benar, mereka setting-setting video, edit-edit sendiri gitu ya, ditebar di WeChat, di WA group, di Instagram gitu. Yang intinya sebenarnya propaganda juga perang dagang juga ya, karena semenjak habis COVID itu banyak juga
Jepang ban produk Cina gitu ya. Nah, ini kesempatan dia balas dendam ya. Jadi dengan alasan dia ban produk Jepang ini itunya gitu ya. Jadi di situ ada faktor perang dagang gitu. Jadi buat kalian yang ini lihat sampai ada wah jahatnya, begini loh, kalian jangan termakan sangat ini, itu semua ada prosedur. Jepang lepas limbah ke laut itu juga sudah seizin PBB ya, itu yang perlu kalian ketahui, sudah dicek, sudah melalui, karena tetap ada hukum internasional, bukan sembarangan gitu ya. Kecuali Cina yang sering buang diam-diam, nggak ada yang tahu gitu, tapi ya fakta polusi radiasi mereka lebih ngeri gitu ya. Jadi buat saya pribadi ya, saya nggak setuju dengan Kishida lakukan, tapi itu juga mereka lakukan. Sebenarnya ada hal faktor lain seperti yang saya bilang, mungkin ada hal paling teriak kenceng itu Cina gitu ya, karena saya udah bilang under the sea, di bawah laut adalah hal-hal yang terjadi yang tidak terlihat gitu ya. Di situ juga faktornya. Contohnya kalian lihat beberapa hari yang lalu Cina udah tiba-tiba klaim lagi 9 days lainnya itu ya. Itu jadi banyak yang mereka incar di laut itu gitu. Jadi buat teman-teman jangan termakan propaganda ya. Karena fakta sebenarnya radiasi Cina lebih mengerikan gitu. Itu kalian bisa cari, ada video YouTube yang diupload para peneliti gitu ya. Itu di Shanghai. Shanghai itu radiasinya, buat orang yang tinggal di Shanghai itu, mereka kan ada alat ngecek radiasi seawater, air laut itu kena. Itu di Shanghai jauh lebih besar daripada kami tinggal di Tokyo gitu. Itu dia punya ukuran 796 kali lipat lebih tinggi di Shanghai dibandingkan Tokyo. Itu diukur microsievernya radiation gitu ya. Jadi padahal orang tinggal di Shanghai lebih ngeri. Mereka nggak tahu pemerintah Cinanya buang limbah radiasi itu untuk jangankan laut, udaranya saja itu radiasinya udah jauh lebih tinggi gitu ya. Dibandingkan dengan Jepang Fukushima yang jangankan Tokyo, kita langsung ke tempatnya di Fukushima itu ya. Itu Shanghai 5 kali lebih tinggi dari Fukushima gitu ya. Itu faktanya gitu. Jadi kalau kalian yang takut yang tanya saya ini itu, karena saya malas ketik panjang-panjang balas, terus ada sebagian teman atau family saya bilang udah ntar lu nonton video gua jelasin gitu ya, biar logika kalian lebih bekerja. Jangan lihat video ini tuh ketakutan sendiri terus saling kirim, saling tebar fear gitu ya, yang dimana itu semakin mencelakakan orang dalam ketakutan yang sebenarnya nggak begitu faktanya gitu. Oke, itu propaganda Cina karena alasan salah satunya perang dagang, juga laut, faktor laut ya. Untuk secara hukum, Jepang tuh bukan bisa sembarangan dia buang, dipantau. Dia buang itu sudah melalui proses, sudah itu limbah itu sudah diencerkan dan itu selalu dipantau, dan banyak peneliti itu di sana sekarang lagi ngecek juga. Jepang nggak bisa macam-macam, itu berapa kadarnya gitu, efek ke ikan. Justru yang kasihan itu nelayan-nelayan Jepang di Fukushima, itu yang kasihan. Jadi saya juga buat video ini supaya nggak mau kalian Indo kemakan hoax gitu, terus yang kasihan nelayan-nelayan Indo juga kena efek gitu ya. Makan aja ikan kalian, nggak usah takut. Di Indo tuh taruhlah ini, kalau ini ada hitungannya, semua ada hitungannya, fisikanya ya. Para ahli itu, ahli kimia udah tahu gitu. Andai kata benar itu bisa masuk ke laut Indo, itu harus tunggu 8-10 tahun. Itu pun kalau limbah yang tidak dicairkan, mereka hitung dengan kadar. Ini limbah yang sudah dicairkan ya, yang diminim-minim sekali kan resikonya gitu. Oke. Dan buangannya bukan kayak di Indo, kalian lihat limbah pabrik buang ke sungai gitu. Enggak.
Jadi jangan kalian samakan gitu. Mungkin ketakutan, oh dia buang langsung nyebar. Itu membahayakan dunia. Ini lagi gempa. Gua buat video, tiba-tiba gempa nih. Tapi karena rumah Jepang, gua nggak takut. Tenang aja ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Buat kalian, teman-teman, keluarga kalian, jangan kayak Cina ketakutan lihat tuh video. Sampai beli garam, nggak ada barang. Itu faktor bisnis semua gitu ya. Jadi supaya juga saya buat video ini, biar jangan efek ke nelayan-nelayan Indo sempet ikannya nggak laku gitu, nggak ada masalah gitu. Saya di sini aja, saya tadi malam sama istri baru pergi makan sushi, makan sashimi gitu ya. Jadi nggak ada yang ditakutkan karena kita lihat data. Saya pribadi sebelum saya cek data apa yang terjadi, fakta kebenaran itu bukan lihat dari orang kirim-kirim ke saya WA, WeChat-nya, ya kan, Instagram, wah semua saya lihat, wah ini fear semua yang ditebar, propaganda yang, dan lucunya banyak yang nggak ngerti, emak-emak gitu kan, AI yang kurang educated, yang ada ketakutan mereka, dan maki-maki, wah bajingan Perdana Menteri Jepang harus ditangkap. Pakai logika, nggak segampang itu. Ada hukum internasional yang nggak bisa sembarangan. Jadi mereka lepas ke pantai itu juga ada pakai kontainer, kayak di region gitu yang udah ini ya, bukan asal main lepas limbah gitu, enggak gitu juga ya. Jadi jangan samakan dengan kayak negara Cina atau Indo, pabrik lepas limbah, bukan begitu ya. Saya kasih satu gambaran yang gampang saja gitu, supaya kalian lebih tahu. Kami di Jepang ini, kami hidup, ya, itu truk sampah. Anda jalan kemanapun, saya tinggal di luar negeri, di Inggris, di Amerika, di New York itu, tiap truk sampah itu bau gitu ya. Walaupun nggak sebau truk di Indo, karena di Jepang ini truk sampah saja nggak bau. Tiap saat mereka lewat rumah kami atau kami lagi nyetir di belakang itu nggak ada bau gitu. Kenapa? Mereka selalu habis kerja disterilkan, dibersihkan truknya gitu ya. Di sini itu beda. Jadi semua kita ikut aturan. Jadi tingkat sampah aja mereka itu bersihkan sampai truk lewat tuh nggak ada baunya gitu. Ya, begitu juga ini. Chemical apa limbah yang dibuang itu udah diencer-encerin dalam pantauan juga gitu. Jadi pantauan PBB. Jadi ada tim-tim yang di sana juga waktu dilepas, bukan main sembarang buang kayak Cina diam-diam buang limbahnya, justru masyarakatnya. Dan ini satu data lagi yang jelas di Shanghai itu sekarang kalau nggak salah saya dengar, saya baca beritanya, datanya saya lihat, dalam keluarga 2 orang, 1 pasti kena kanker. Itu. Tapi rakyatnya mau dibilang apa? Karena CCP, kontrol CCP, mereka nggak bisa ngomong apa gitu. Ya, jadi itu aja yang saya mau sampaikan. Jangan lagi fear dengan video-video yang dikirim WA, WeChat, itu propaganda Cina. Enggak seperti yang mereka tebar hal-hal begitu. Ya, kita di sini aman dalam pantauan aja, dan juga untuk Indo, makan aja ikan, nggak usah takut. Jangan nanti kasihan nelayan-nelayan gitu, kena imbas dari berita-berita hoax gitu. Jadi Anda takut makan ikan ini itu. Masih jauh. Itu kalaupun mau nyebar, endapannya itu sampai ke Indonesia butuh 8-10 tahun. Itu pun kalau cairan yang dihitung tidak diencerkan. Ini udah diencerkan dalam pantauan gitu. Ya, jadi nggak ada sampai segitu. Dan tiap negara punya para researcher yang para ininya untuk selalu pantau gitu. Dan alat sekarang itu untuk cek itu sangat canggih gitu. Nggak bisa dibohongin gitu. Ya, kecuali kayak Cina yang nutup diri, orang nggak bisa lakukan apa-apa, tim itu nggak bisa masuk. Di sini tim dari PBB masuk gitu, diberikan izin untuk ngecek semua gitu, terbuka, transparan. Oke? Itu aja yang saya mau sampaikan untuk video hari Selasa ini, biar tambah masukan juga. Oke? Dan market, mari kita lihat, santai aja, tunggu momennya. Oke? Salam Syario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.